observasi kali ini, apakah Bu Amel sudah siap? Insya Allah sudah siap. Ya, apakah sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang digunakan untuk supervisi Bu Amel? Yes. Oke. Hari ini di kelas ada pembelajaran apa Bu Amel? Di kelas hari ini akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan sekolah atau pendidikan. Itu PKN berarti ya? Iya, Pancasila. PKN. Berarti hari ini supervisinya tentang materi penerapan nilai Pancasila. Oke, kalau Bu Amel ini kan kelas 2 ya. Hari ini penerapan nilai Pancasila seperti apa? Saya ingin tahu tujuan pembelajaran hari ini yang akan dilakukan Bu Amel di kelas. Untuk tujuannya itu siswa dapat memberikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Berarti menceritakan gitu ya, memberikan contoh tapi dalam bentuk cerita gitu ya, dipresentasikan gitu ya. Dari observasi yang nanti ini akan saya lihat di kelasnya Bu Amel, apa yang ingin Bu Amel kembangkan dari pembelajaran hari ini yang nantinya akan saya amati ketika Bu Amel melakukan pembelajaran di kelas. Pengembangan yang ingin saya kembangkan itu tentang kreativitas siswa, tentang pembelajaran berdiferensiasi pelajar dengan mengembangkan beberapa model pembelajaran kayak itu beberapa model tentang cerita, terus gambar, buat gambar, dan juga melakukan presentasi di dalam kelas itu untuk dan juga untuk melatih kemampuan bertanggung jawab siswa. Oke. Berarti hari ini Bu Amel mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi berdiferensiasinya dalam bentuk produk ya. Nanti siswa itu akan membuat produk yang dipresentasikan. Untuk langkah-langkahnya atau strategi yang sudah Bu Amel siapkan dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi produk itu apa saja? Di sini menggunakan metode project based learning yang mengakomodasi peserta didik itu untuk membuat sebuah produk, kemudian itu dipresentasikan ke dalam kelas untuk melatih kemampuan siswa dalam berbicara depan umum dan untuk melatih kreativitas siswa juga. Dan di sini akan dibentuk menggunakan menjadi dua kelompok kecil sehingga dapat memudahkan siswa untuk melakukan pembelajaran. Memang kalau masih kelas 2 itu agak sulit ya. Biasanya kan kalau kelas 2 itu untuk membuat suatu produk itu masih terlalu sulit menurut saya dibandingkan anak-anak kelas besarnya. Kalau misalnya di kelas nanti anak-anak membuat, tadi katanya Bu Amel ada membuat cerita, ada membuat gambar, kemudian ada juga yang menulis cerita ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu apakah sudah Bu Amel siapkan? Nanti kan anak-anak kalau membuat ide yang fresh, membuat ide sendiri itu kan mungkin terlalu sulit ya karena masih kelas 2. Apakah ada yang Bu Amel siapkan strategi lain gitu? Untuk strategi ini ya saya bisa berkeliling di mungkin ada yang kesusahan, kesusahan, jadi mungkin ada yang bertanya dibantu sedikit siswa, jadi bisa mulai memahami gitu, mungkin dikasih bantu memberikan clue ya, kasih clue sedikit gitu. Iya iya, karena kelas 2 ya, Iya, masih kecil ya. Oke, untuk hari ini nanti saya akan amati berarti tentang Bu Amel mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Semangat ya Bu Amel, Terima kasih. belajar hari ini. Oke, tetap semangat, semoga lancar.
Cinta tanah air abdi. Sila yang keempat berkaitan dengan apa? Musyawarah akhi. Sila yang kelima berkaitan dengan bersikap adil. Seperti dilihat di halaman 57. Ada contoh bacaan di sini. Ya, dibacakan boleh ya. Dibacakan boleh ya. Oke. Mulutnya dikunci, kuncinya dibuka. Oke ya. Tanpa suara. Oke. Ada cerita. Tanda rasa syukur. Dibuka bukunya sayangku, halaman 57. Nah, oke. Tanda rasa syukur. Setelah pulang sekolah, Nina makan siang bersama ibu. Sebelum makan, ayo, lanjut ya. Sebelum makan, ibu dan Nina berdoa. Kata ibu, Nina harus banyak bersyukur. Segala kebutuhan Nina terpenuhi. Nina bisa makan makanan yang bergizi. Nina bisa bersekolah dengan baik. Nina sayang ayah dan ibu. Nina harus turuti nasihat ayah dan ibu. Ayo, dilihat. Nah, ini tanda rasa syukur tadi. Kenapa kok mencerminkan sila pertama? Ada yang tahu? Ada tulisan doa. Mirza. Kenapa tadi kok dinamakan kok termasuk sila pertama? Kenapa? Kenapa kok termasuk sila pertama? Ada bintang. Ayo tadi bintang. Ayo dibaca tadi loh. Tanda rasa syukur. Kenapa kok dinamakan sila pertama? Masuk ke sila pertama. Ayo. Kenapa? Nah, tadi perhatikan ayo. Ada kata berdoa. Nah, berdoa sebelum makan tadi. Nah, contoh sila pertama. Ya, contohnya. Terus selanjutnya di sini. Perhatian. Oke, selanjutnya membantu sesama. Coba Mbak Zalfa dibaca yang keras. Membantu sesama di halaman 58. Karena mengikuti kegiatan komunitas sekolah, Karena dan teman-teman mengumpulkan sumbangan berupa uang serangkaian bekas. Karena menyiapkan sumbangan kepada guru dan kebakaran. Karena dan teman-teman juga bersekolah, mereka membantu sesama. Oke. Kenapa kok dinamakan sila kedua? Masuk ke sila kedua. Suka menolong, betul. Berarti kalian paham ya penerapan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sampai sila kelima paham? Nah, yang termasuk sila ketiga contohnya apa, Dava? Kalau sila ketiga contohnya apa di dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, oke. Kayak kemarin hari pahlawan, pakai baju apa? Baju pakai baju adat dari berbagai Provinsi. suku
siang Bu Tere dan Bu Amel. Sebelumnya saya sudah melakukan tahapan supervisi, diantaranya ada pra-supervisi dan juga kegiatan supervisi. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan tahap terakhir, yaitu pasca supervisi. Di sini saya tidak sendiri, selain saya dan Bu Amel, saya juga akan ditemani oleh Bu Tere selaku PP saya. Begitu. Untuk hari ini apa bisa saya mulai, Bu Tere? Ya, silakan. Ini saya dan Bu Amel akan melakukan tahap pasca supervisi. Baik Bu Amel, kemarin saya sudah melihat, mengobservasi pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Amel, yaitu kelas 2 mata pelajaran PKN kemarin. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan terkait refleksi dari apa yang sudah dilakukan di kelas waktu supervisi kemarin. Dari yang sudah dilakukan pembelajaran di kelas kemarin, menurut Bu Amel, kita kan sudah membicarakan ya ketika waktu pra supervisi kemarin. Saya sudah menanyakan ke Bu Amel kira-kira apa yang ingin dikembangkan waktu pembelajaran, dan Bu Amel menjawab bahwa ingin meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi produk menggunakan metode project based learning. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, dari pembelajaran kemarin, apakah tujuan pengembangan tersebut sudah, menurut Bu Amel, sudah tercapai? Ya, menurut saya kemarin kan waktu pembelajaran itu sesuai dengan kreativitas siswa itu. Tujuannya untuk melatih kemampuan kreativitas siswa melalui pembelajaran diferensiasi produk, sehingga saya menggunakan metode project based learning yang menurut saya sudah tercapai dengan adanya beberapa siswa yang maju mempresentasikan produknya masing-masing, dan dengan itu menurut saya sudah tercapai kreativitas siswanya ya, kan karena sudah mempresentasikan produknya di depan kelas yang berbeda-beda. Saya waktu mengobservasi itu melihat juga bahwasanya Bu Amel memang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Cuma yang menjadi catatan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa produk yang saya lihat waktu Bu Amel kemarin membimbing anak-anak untuk berkelompok, itu Bu Amel memberikan contoh gambar yang nantinya dipresentasikan anak-anak di depan kelas gitu. Nah, menurut Bu Amel, ketika Bu Amel memberikan seperti itu contoh ke anak-anak yang langsung dipakai untuk presentasi, itu apakah sudah benar-benar termasuk meningkatkan kreativitas siswa? Dengan cara ambil contoh aja. Berarti menurut Bu Amel belum ya. Saya juga berpendapat bahwa ketika Bu Amel itu membagikan gambar-gambar tersebut, itu berarti anak-anak kan tidak memiliki kebebasan seperti itu. Berarti kita sepakat gitu ya. Nah, menurut Bu Amel, untuk meningkatkan kreativitas itu seharusnya kemarin waktu pembelajaran Bu Amel itu harusnya gimana? Ya, kemarin kan memberikan contoh gambar, cuma untuk memberikan caranya ya, cara pengerjaannya aja, kemudian siswanya sudah bebas untuk mengerjakan cara pengerjaannya sendiri. Itu cuma buat kayak clue aja, caranya harus ini, tapi setiap siswanya tuh bebas untuk mengerjakan produknya sendiri. Iya, betul Bu Amel. Untuk pembelajaran berdiferensiasi produk, apalagi tujuannya Bu Amel itu sudah sangat baik untuk meningkatkan kreativitas, itu cocok juga untuk menggunakan diferensiasi produk. Tapi ketika Bu Amel itu memberikan ibaratnya produknya itu sudah mateng, anak-anak tinggal mengolah dan mempresentasikan, itu kan berarti untuk kreativitasnya masih kurang. Untuk meningkatkan kreativitas menurut saya juga masih kurang, sama seperti pendapatnya Bu Amel tadi. Nah, kalau Bu Amel berpendapat bahwa seharusnya tadi diberikan contoh cara pengerjaannya aja, kemudian anak-anak
bebas melakukan apa, produknya terserah sesuai minat mereka. Nah itu saya setuju sekali. Itu merupakan penerapan berdiferensiasi produk yang bisa meningkatkan kreativitas, karena anak-anak kan harus berpikir. Meskipun ya memang agak sulit ya Mbak Amel, ini kan kelas 2 SD gitu. Kelas 2 SD itu memang masih terbatas sekali. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan banyak hal itu masih harus dibantu gitu. Memang kita sebagai guru aktif membantu gitu. Tapi tadi yang solusi yang Bu Amel sampaikan menurut saya sudah cukup sesuai dan bisa mungkin diterapkan gitu Amel, untuk memperbaiki apa yang kemarin Bu Amel sudah laksanakan. Nah selanjutnya untuk pembelajaran yang kedepannya ini apa yang ingin Bu Amel kembangkan lebih lanjut terkait pembelajaran di kelas Bu Amel? Yang ingin saya kembangkan lagi itu tentang kreativitas siswa tadi. Soalnya kan masih kelas 2, itu kan masih terbatas juga. Di sini saya ingin menambahkan melatih sedikit gitu kreativitas dari awal gitu, biar bisa mandiri gitu, dengan cara mungkin membuat tugas prakarya. Jadi anak kan bebas berkreasi gitu untuk melatih kreativitasnya. Dan juga saya ingin melatih pembelajaran berdiferensiasi konten untuk mengkomunikasikan gaya belajar siswa. Kalau kelas 2 itu memang mungkin lebih mudah ya tadi pakai prakarya. Kalau prakarya kan anak-anak itu bisa karena aktif untuk melakukan kegiatan kinestetik gitu, anak-anak kan suka seperti itu, jadi lebih mudah untuk diterima. Mungkin instruksinya Bu Amel misalnya, Bu Amel ingin membuat prakarya kolase gitu kan, bebas, anak-anak mau bikin gambar apa gitu kan, bebas bisa. Jadi prakarya menurut saya sesuai apa yang Bu Amel sampaikan tadi itu juga sangat cocok untuk meningkatkan kreativitas. Mungkin justru lebih mudah ya daripada yang kemarin gitu. Kalau kemarin kan agak susah, sila Pancasila penerapannya gimana anak-anak gitu. Mungkin kalau disuruh cerita masih bisa, tapi kalau suruh gambar kan mungkin masih sulit anak kelas 2 gitu. Dan untuk selanjutnya pembelajaran diferensiasi konten itu juga mungkin bisa Bu Amel terapkan, karena memang anak kelas 2 ini punya gaya belajar. Kalau saya lihat di kelas Bu Amel memang gaya belajarnya anak-anak itu beragam sekali. Ada yang nggak suka membaca, ada yang sukanya itu bergerak, ada yang ini. Jadi saya lihat memang sangat cocok untuk diterapkan di kelas ya. Semoga kedepannya Bu Amel pembelajaran di kelasnya bisa lebih baik lagi dan bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna untuk murid, sehingga muridnya belajarnya bahagia dan juga bisa target tujuannya Bu Amel bisa tercapai. Semangat terus ya Bu Amel. Iya, baik, itu tadi pasca observasi yang saya lakukan untuk kedepannya. Selanjutnya Bu Tere mungkin ada yang disampaikan. Iya, terima kasih. Saya secara umum kan belum melihat ya prosesnya bagaimana, tapi saya bisa melihat alurnya apa yang dilakukan tadi di mata pelajaran Pancasila ya, Pancasila di kelas 2 SD. Saya lihat ini tadi ada siswa menggambar, memberi contoh, karena kan di sini produk ya, produk. Jadi saya rasa saya bisa bayangkan anak sekecil itu diminta menggambar. Memang di usia itu mungkin masih banyak juga siswa yang meniru ya. Memang jadi tidak salah juga kalau tadi dikasih contoh ini siswa langsung meniru itu dan merepresentasikan hasilnya itu bisa jadi memang. Tapi mungkin ya kita harus pandai-pandai aja menciptakan gimana ya supaya pembelajaran kita lebih menarik. Itu sebenarnya tidak hanya di prakarya, tetapi memang kalau di anak kecil itu lebih mudah kalau melihat terus kita terapkan itu akan lebih mudah. Nah, jadi nanti memang tidak semua mapel ini harus dengan begini, mapelnya harus dengan begini. Itu nggak ada patennya. Jadi nanti kita siasati sendiri gimana nih karakter siswa kita yang paham kan kita sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tadi itu kurang disebutkan tentang KSE-nya. Apakah KSE-nya ada? Kemudian budaya positifnya itu juga apakah sudah diterapkan? Dan saya yakin pasti ada. Pasti sudah, cuman tadi mungkin
pembelajarannya luar biasa. Walaupun saya nggak masuk, tetapi kemarin lihat Iya. pada saat kelasnya sama ya, dengan Sama, iya. Kelasnya sama, anaknya kreatif kok di sana. Iya. Iya. Oke. Oh, itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke.